Selamat datang di Rantai Kotak, sebuah channel yang akan membahas tentang blockchain dan hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan yang terpenting, semua ini akan kita bahas sambil santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Selamat pencari datang cuan. kembali. Selamat datang kembali di Rantai Kotak. Hari ini gue sangat-sangat bersemangat sekali. Sama untuk gue juga. Excited melakukan- banget ini. Bener-bener kita excited banget karena hari ini nih hari yang ditunggu-tunggu. Iya. Kita udah Akhirnya. nungguin ini sekitar 2 tahun. Betul. Untuk udah- bisa ketemu dengan Udah ada di tengah-tengah kita sekarang the one and only mentor kita. mentor kita yang selama Yang selalu ini jarang membimbing. banget kelihatan. Betul. Selalu di balik layar. Betul. Selalu di balik layar dia Ngumpet ya, selalu, Bang? wah, Iya, luar biasa. Nah, ini langsung aja Hat, kita kenalin Hat. Nanti kita jelasin temanya belakangan. Oke. Hari Gak apa-apa. ini kita udah kedatangan Bang Sigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sigit. Bang Sigit. Ya, Langsung aja Bang. Perkenalan dulu. Jelasin Bang. Lu siapa Bang? siapa Perkenalan ya, dulu. Bener, Lu perkenalan siapa? Kenapa ada di sini? Lu tuh ngapain aja? gue? Gak ngerti nih. Gak ngerti. Oke. Gimana Bang Sigit? Perkenalkan dulu, nama saya Sigit Prasojo. Saya seorang digital marketing, belajar juga dari pakar kita bersama, Betul. guru besar kita bersama, Daeng Ali Akbar. Itu saya lebih tepatnya belajarnya itu ke Daeng Ali Akbar dari masanya beliau pakar SEO, Oh, oke. Search Ya. engine SEO tuh apa optimization. Search Engine Optimization. 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 Jadi kita harus tetap optimis. Oh. Agak gak Ya. nyambung tapi nggak apa-apa. Oke, lanjut. kita harus serius Oke, karena ini mentor kita. Serius, ini serius Jangan banget, lupa, bro. jangan lupa. We have to respect. Ya. Iya. Ya kan? Oke. Gak Gimana, boleh Bang bercanda Sigit? ya. Ya, Jadi zaman Daeng Ali masih SEO nih. ya, SEO tuh apa tadi kan kita udah sebutnya itu Search Engine Optimization. ya. Itu tuh apa sih? Oke. Jadi itu bagaimana caranya supaya bisnis kita ada di halaman satu Google. Oh. Singkatnya itu. Oh. Makanya jadi digital marketer ya. Digital marketer. Walaupun digital marketer jadi profesinya banyak sebenarnya, bukan hanya Oh. SEO ya. Iya iya iya. Oke, tapi lu sendiri spesifiknya ke situ gitu. Ke Ya? SEO. Jadi kawan-kawan para pencari cuan, ini tuh sekarang materinya tentang digital marketing Iya. Ya. atau lebih spesifiknya ke SEO ya kita mau Iya, bahas. betul. Di mana itu adalah salah satu bagian dari Dima Decodemy. Ya. Nah, benar. nanti bisa dijelaskan oleh Ronald ya, silakan. Oke, jadi gini Hat, tadi seperti yang lu sebutin ya, ada Dima, Deko, dan Demi. Nah, Dima, Deko, Demi itu akan lebih jelas sama Om Sigit. Gimana Om Sigit? Dima, Deko, Demi. Om Sigit? Enak banget ya lemparan. Gimana Mas Adi? Jadi Dima itu digital marketing. Oke. Deko itu, ayo lanjutkan. Apa tadi? Dima digital marketing. Deko, Digital Ecosystem. nah, Bener nggak sih? benar, benar, Oke, benar, oke, benar. oke, oke. Demi digital ekonomi. ya. Dan blockchain itu adalah bagian dari Demi. Ya. Oh, oke. Begitu. Jadi ini kita bukan mundur ya, tapi kita harus tahu dari awal dulu Iya. karena meskipun sekarang serba udah hampir menuju serba blockchain, tapi Kita harus digital, paham iya. akarnya itu dari mana. enggak, dan digital marketing itu masih sangat-sangat relevan buat kita bahas. Sat. Iya, iya, iya. Karena masih banyak juga mungkin di luar sana yang masih dalam tanda kutip bisnis apa namanya yang bukan di bidang blockchain tapi masih pengen manfaatin dunia digital atau internet dan lain-lain. Om Sigit tuh hadir di sini untuk membahas itu. Gak usah nervous, gak usah nervous. Iya. Tenang. Iya. Saya nggak Gua gigit tuh, kok. Aduh, gimana gitu. Greget banget ya? Iya, greget Sama gue banget. juga semangat ini. Ilmunya banyak banget. Iya. Oke, Bang Sigit coba Iya. boleh nggak lu jelasin sedikit tadi SEO tuh dalamnya kayak gimana sih? Oke. Sebenarnya itu SEO kan ini ada terbagi dua ya. SEO ada namanya SEM. Oke. SEO itu Search Engine Optimization. Oke. SEM itu Search Engine Marketing. Search engine marketing. Oke. Bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya SEO itu gratisan. Iya. Kalau SEM itu berbayar ke Google. Oh. Nah, kalau SEO itu kan kayak jasa saya gini konsultan ya. Oh. Jadi membedah beberapa website untuk bisa tampil di halaman satu. Nah, kalau mau yang instannya gimana ya pakai SEM. Oh, oke. Lebih cepat ya, Lebih tapi cepat. bayarannya juga lebih mahal gitu. Betul. Jadi Anda sebagai penyedia jasa Ya. untuk SEO. SEO. Kenapa SEO itu penting Bang Sigit? Sebenarnya gini, kita punya
3 metode sebenarnya. Mm-mm. Kenapa SEO itu penting? Teman-teman bisnis itu harus tahu. Jadi kita sebutnya 3 TD. Oh, oke. 3 Teddy. Ya, jadi Teddy, terlihat, Teddy. ditemukan, Mm-mm. terdekat, terdengar dibicarakan, terdekat dihubungi. Oh. 3 Teddy. Ya, Berarti Teddy T-nya 3. ya. Oke. Berarti ada apa tadi? Ada Teddy, Terlihat ditemukan, telah ditemukan, terdengar dibicarakan, terdengar dibicarakan, terdekat dihubungi. terdekat dihubungi. Nah. Oh ya, oke. Itu apa tuh? Itu namanya ilmu selling, branding, sama marketing. Oh. Oke. Kenapa seorang pebisnis itu harus tampil gitu ya di beberapa channel-channel digital itu penting karena apa? Mereka harus membranding dirinya sendiri. Oke, caranya salah satunya dengan search engine itu. Ya. Gitu. Kayak yang pernah dijelasin sama Deng Ali kan ada personal branding, Betul. ada company branding juga. Betul. Berarti emang inline muridnya Daeng kita. Ya, saya belajar sama Mas Ali dari Mas Ali pertama kali turun dari gunung gitu ya. Jadi ngambil sertifikat SEO. Jadi beliau ngambil sertifikat SEO, saya langsung belajar dengan Deng Ali. Tapi emang sebelumnya saya emang udah hobinya tuh jualan di FJB Kaskus. Jadi Oh, tahu dari tahu Kaskus Kaskus? awal banget. Iya, tahu. zaman-zaman lempar bata gitu, Ya, ya. rekber, Cendol kan. cendol Ya. ya. Nah, ini sedikit cerita ya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Emang di sini kita undang buat bercerita sebenarnya. Saya dulu tuh pelaku juga penjual di Kaskus. Oh, dulunya pelaku. Pelaku. Oknum. Pelaku ya. Pelaku banget karena kita pinggiran gitu ya. Jadi daerah Priuk gitu kan. Jadi di daerah gua dulu tuh ada namanya Pasar Ular. Tanjung Priuk tuh terkenal. Ya, betul. iya, Tahu. tahu. Itu persis banget di belakangnya itu rumah gua tinggal dari lahir sampai besar di situ. Oh, oke. Jadi jalan kaki pun sampai di Pasar Ular. Nah, dulu itu gua pertama kali masuk Kaskus itu jualin celana jeans. Device ya. Device terus parfum branded gitu ya. Itu dari Pasar Ular jualin ke Kaskus. Nah, dari situ penasaran, kok bisa ya beberapa website tampil di halaman satu Google. Cari-cari deh tuh ilmunya, ketik-ketik. Oh, ada ilmunya namanya SEO. Belajarnya di mana? Nah, pada saat cari belajar belum ada dulu di Indonesia yang benar-benar Fokus ke situ fokus ngajarin untuk SEO. Lebih banyak ke digital marketing tapi terlalu luas gitu ya. General banget gitu ya. Betul. Gak ada fokus di sana. Betul. Nah, ketemulah ada yang Ali di acara seminar gede gitu ya. Sampai akhirnya beliau ngajarin, oh ini nih yang gue cari ilmunya. Oke, sampai akhirnya beliau ngambil sertifikasi, terus tungguin. Terus dulu sampai Mas Ali itu bikin acara di hotel, itu khusus privat untuk 20 orang. Berbayar. Om Sigit ikutan salah satunya. Ikut juga. Oke. Nah, Bayar nggak? bayar bro. Oh bayar. Hari gini gratisan gitu loh. Iya. Cuma rantai kotak doang yang ngasih ilmu gratis mah. Ya. Terus gimana? Belajar deh kita 20 orang ini langsung di coachingin sama Mas Ali kan. Nah, pada saat di coachingin benar-benar tuh beliau ngasih tugas-tugas. Sama seperti kalau teman-teman tuh masuk di sekarang itu di Bina ya, di blockchain. Bina Digital Bangsa itu akan dikasih tugas-tugas. Nah, tugas-tugas itu yang menentukan kita terus lanjut ikut kelas selanjutnya atau gugur. Oh, oke. Ya. Jadi nggak cuma mentang-mentang lu bayar terus naik terus, enggak ya? Betul. Harus ngerjain PR juga Betul. berarti. Dulu tuh PR-nya bisa sehari itu 100 postingan, terus nemuin 100 ide bisnis. Terus ngelihat peluang lagi 100 website dibedah, kita riset segala macam sampai detail. Itu tahun berapa berarti Bang Sigit? 2007. Udah lama banget. Ya. Udah lama banget 2007. Tapi gue penasaran, itu nginep di hotelnya berapa lama? Tugasnya aja banyak, sehari 100 posting. Sebenarnya nginep di hotel itu coachingnya kita 3 hari. Oh. Oke. Jadi dari pagi sampai malam, terus bahkan sampai jam 12 malam. Itu lebih banyak ya, lebih ke strategis nih. Baru yang tas-tasnya itu di rumah, nggak di situ Betul. gitu. PR selanjutnya yang kita harus nemuin ide bisnisnya, terus pokoknya risetnya yang diperdalam. Karena gue kira itu selama coaching di hotel effort banget sama pos blank kayak Iya. Iya betul. costly gitu loh. Tapi Bang Sigit kalau kita lihat kan
kalau ada para pencari cuan yang join ke telenya Rantai Kotak, dan harusnya sekarang yang nonton udah join ya harusnya ya. Kalau misalkan di situ sering muncul ada nama Click to Brick, itu tuh Bang Sigit. Nah, Click to Brick itu apa tuh? Apa cuman gimmick doang atau pernah ada jualan something batu bata di balik gitu, Click to Brick? makanya Nah, brick. betul. Oke, awal mulanya Click to Brick itu karena saya hobinya dulu di awal mulanya, kita namanya Bisma ya. Bisma Center itu komunitas kita untuk digital marketing. Jadi Bisma itu singkatan di digital marketing, bisnis, internet, sharing, marketing, dan afiliasi. Oke, nah awal mulai Click to Brick karena saya dulu hobinya di research. Oke. Jadi kalau teman-teman nanti belajar gitu ya, itu bisa nemuin satu ide bisnis yang teman-teman tuh nggak pernah kepikiran sebelumnya dari Google. Bahkan saya nemuin bisnis bata ringan misalkan ya. Oh emang ada juga tuh jualan bata ringan. Ya. Makanya Click to Brick inline Betul. tuh. Kalau teman-teman kan gimana caranya bisnis saya bisa di halaman 1? Iya. Sudah punya bisnis. Ya. Oke. Kan bingung kalau bagi orang-orang yang belum punya bisnis, gue pengen bisnis apa gitu ya. Oh, dibalik skemanya. Betul. Karena biasanya udah punya bisnis duluan. Betul. Pengen diramein, Ya, terus katalisatornya pakai SEO. Pengen dicariin trafficnya. Nah, ini dari SEO dulu untuk bisa jadi bisnis. Betul. Oke. Sebenarnya dua arah saya bilang ya, makanya namanya Click to Brick. Jadi beberapa ide bisnis yang kita temukan di internet, di dunia maya, itu sampai saya set up untuk dunia nyatanya. Dalam arti saya bikin perusahaannya, bikin manajemennya, sewa kantornya dari ide bisnis yang di online. Boleh kasih tahu contohnya, Sa? Oke. Satu aja dulu. Ya bata ringan tadi. Oke, boleh. Bata ringan itu kan saya nggak ada expert sama sekali. Tapi saya nemuin peluang dari tahun 2015, kata kunci bata ringan itu terus naik. Permintaannya ya. Permintaannya banyak Ya. gitu ya. Kalau teman-teman buka Google terus kan ada kolom itu. Nah, itu kita bisa nyari berapa banyak kata kunci yang dicari orang di kolom tersebut. Misalkan tadi bata ringan. Nah, itu dari saya bilangnya 500 pencarian ya. 500 pencarian itu tiap bulannya naik. Bisa 600, bisa naiknya hampir 100%. Oke. Oke. Dari situ saya lihat lagi risetnya. Permintaannya naik, penyedianya banyak nggak nih? Dalam arti penyedianya website-website yang ada di halaman 1 ya, yang sudah main dengan kata kunci tersebut. Nah, begitu saya riset kata kunci tersebut, pencarinya banyak tapi penyedianya sedikit. Nah, ini saya paling seneng banget nemuin kata kunci yang begini. Pemainnya masih sedikit ya. Pemainnya masih sedikit. Kolamnya luas. Iya, bahkan masih 0 saya bilang. Nah, gue bisa tuh Bro Ronald, misalkan di satu daerah Medan ya. Ini terus ya. Apa? Terus ya. Terus. Nanti sekalian closing juga nggak apa-apa. Terus. Oke, gue paling seneng kalau di satu daerah itu bisa netep selama seminggu. Kenapa? Kenapa? Itu bisa, Nah, kenapa ya? bisa ngebedah lokal bisnis tersebut di Google. Iya benar. Iya. Kenapa Iya, kenapa enggak maksudnya? Oke, lanjut. Gua ngeblank. Ngomong apa ngeblank gua tiba-tiba. Gimana terus? Kenapa gimana? harus menetap gitu? Kan ini digital, kita kan bisa melakukannya di Iya, mana aja. kenapa Kenapa harus harus sampai onsite menetap di situ? Tahu nggak teman-teman semua kalau di tiap daerah kita punya yang namanya harta karun. Takar. Ya, takar. Bukan harta karun. Beneran harta itu karun. bernama informasi. Oh, betul. maksudnya ke Oke. sana. Biasanya harta karun bisa kita temuin di mana? Di ini di dalam tanah. Bener. Bener Digali dulu kan? Oke. Iya. Kalau saya itu biasanya di hotel. Aduh. Aduh, otaknya makin kan. Hotel Di ya. Nggak hotel, kepikiran lu. Iya. Gua nggak pernah kepikiran sama sekali sih kepikiran, tiba-tiba ke kan? hotel. Jadi gue paling seneng itu netap di satu hotel karena di tiap hotel pasti punya yang namanya yellow page dulu. Oh. Aduh, tahun berapa itu, Bro? Bener nggak? Bener. Bener. Itu tahun berapa? Tapi itu udah lama banget. Terakhir ketemu yellow page kapan coba? Aduh, SD kayaknya gua. SD sama gua juga. SD gua kayaknya ketemu Ya. Yellow Page. Di yellow page itu dulu kita detail dari A sampai Z ada bisnisnya di lokal daerah tersebut. Iya, benar. Bener ya? Dan bener. itu pasti pengusahanya.
yang pasang Oh, iklan iya, di situ. Sampai nomor teleponnya juga ada kan? Telepon, alamat kantor, sampai profil perusahaan pasti ada. Hmm. Dan dia bayar iklan nggak? Enggak. Bayar iklan Hello Pets. Oh, bayar ya? Bayar, Oh, bayar. Bayar Mas tahu. Andi. Kalau memang pernyataan lu klaim lu adalah karena kalau di hotel ada yellow page. Lah kan di rumah juga bisa ada yellow page. Iya. Karena gue langganan. Om Sigit Enggak, beneran. enggak. Atau mungkin gini, kayaknya misalkan apa harus di hotel terus di tempat-tempat yang jauh apa supaya nggak ketahuan apa gimana gitu maksudnya. Enggak, maksudnya ketahuan sama pebisnis lain gitu loh. Apakah Jadi kan Enggak. kolamnya tadi banyak, tapi nggak ada pemain bisnisnya. Iya. Itu maksudnya ke sana. Gini, kalau dari Yellow Page kan gue bisa confirm atas satu bisnis di daerah tersebut langsung pengusahanya nih. Oh, karena yellow page itu sifatnya lokal ya? Lokal. Iya benar. Iya, Ya itu bener. lebih make sense tuh. Nggak Yang ada warna hijau itu kan yellow page itu ya. Yellow Iya. page-nya Jakarta sama yellow page-nya Bandung. pasti akan beda Beda. konten-kontennya ya Beda benar. banget. Nah, itu jadi misalkan pasti ada 5 usaha yang selalu ada di setiap daerah. Apa? Sewa mobil, Betul. Benar. Kuliner, kuliner, betul. oke, hotel, Hotel, terus WO, Wedding organization. ya. WO dan turunannya tuh biasanya. Ya, WO, IO. Iya, IO Mm. sama oleh-oleh. Oh, souvenir benar. Souvenir. Nah, 5 bisnis ini yang biasanya gue kupas. Jadi kalau bisa seminggu itu jadi gini bro, seminggu ini gue riset permintaannya, kompetitornya, peluangnya. Minggu depan misalkan sebulan berikutnya gue balik lagi. Misalkan Bro Ronald pengusaha catering. Ya. Bro, nih kata kunci catering murah di Medan. Ada website gua, bisnisnya bisnis lu nih. Bisnis lu mau ada nggak ditampilin di website gua? Mau nggak bro kira-kira? Mau lah, Mau dong. mau. Betul Gratis kan? Enggak. Enggak guanya. Tuh, maunya gratisan juga kan, sama. Mental orang Indonesia. Ya namanya juga Gini, usaha. Ya kan kita kearifan lokal gitu loh. Terus Ya, gimana? ya. Terus gimana, Dek? Greg. Oke, biasanya sih emang gua kasih gratis. Tapi 3 bulan. Kan Oke. biasanya 3 bulan. Yaudah, tes dulu, tes ukur. Tes ukur 3 bulan. Kalau emang permintaannya tinggi, pasti bulan depannya kalau gue, bro, mau nggak tiap bulan bayar 100.000? Oh, jadi Mau subscription banget. gitu ya? Tuh, itu baru pasang iklan. Tapi boleh dong, lu kan cuma pasang iklan. Betul. Kalau bulan depan ada Bro Hadi lagi yang main catering, Bro Hadi, lu mau nggak pasang iklan di website gue 100.000? Mau. 100.000 lu mau. Nah, Bro Ronald panas nih. Mm-mm. Kok gue sama Hadi dijadiin satu, Mm-mm. ya? Baru gue penawaran berikutnya. Heeh. Mau nggak lo gue bikinin websitenya sendiri, rumah lo sendiri, SEO-nya baru di situ ada jasanya. Oh, oke. Tapi kalau lu sendiri ada basic IT nggak sih bang? Karena kayak kalau apa? Kayaknya kalau misalkan lu bikin website kan harus ada skill IT, iya nggak sih? Enggak sih? Enggak ya? Enggak. Nggak perlu ya. Yang Tapi penting sebenarnya ngerti ya idealnya sih basic IT, paham gitu tentang web, aja. HTML. Ya, at least lu nggak gaptek lah ya yang penting, ya kan? Enggak lo, salah lo. Gimana? Bahkan murid gua terkecil itu umur 12 tahun. Beneran? Terkecil atau termuda? Termuda. Hmm. Paling tua itu 70 tahun. Pemilik Oh. radio di Bekasi. Oh. Salah satu radio. Heeh. Oke. Nah, nggak ada background IT-nya, bro. Jadi purely nggak ada tahu coding, nggak ada tahu. Yang penting dia punya ide bisnis atau dia mau usaha, udah gitu aja. Dan dia mau belajar. Mau belajar. Tuh ya, berarti emang kata Ya. kuncinya nih para pencari cuan, apa aja tuh bisa jadi peluang asal lu mau belajar. Betul. Nggak peduli umur, nggak peduli background lu, Betul. nggak peduli latar belakang ekonomi juga, selama lu punya ide, terus lu punya nggak malas sih lebih tepatnya, nggak malas buat belajar, lu pasti bisa maju di situ gitu. Apalagi kalau punya inovasi. Betul. 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 Betul banget. Karena kalau di dunia digital itu, nih, saya pernah satu sisi, aduh, udah males banget gitu ya. Misalkan lagi fokus ngerintis bisnis bata ringan, itu bangun manajemennya semua kan. Sampai akhirnya ketika balik lagi ke dunia digital marketing, itu berubahnya tuh drastis gitu. Ya mau nggak mau harus terus update lagi, belajar lagi gitu. Jadi kalau udah nemuin satu bisnis, biasanya saya delegasikan ke orang. Nih mau ngejalanin nggak? Karena apa? Saya sebenarnya lebih seneng ngajarin.
dengan ngajarin beberapa dia bisa tumbuh, dia bisa punya usaha, perusahaannya berkembang, karyawannya. Saya punya murid satu yang sekarang tuh karyawannya sampai 100 orang. Emang sukanya ngomong gitu ya berarti? Nah, tipikal bapak. Kebapaan sekali. Family Iya. man banget. Berarti emang Om Sigit Iya. nih. Gitu ya. Bang Sigit itu kan tadi story sedikit tentang kenapa lu terus gimana cara lu riset. Tapi tadi kalau yang Yellow Pages itu relevannya di tahun berapa itu berarti ya? Kalau sekarang malah lebih enak kan karena udah nggak perlu lagi Iya. nyari-nyari. Lu Yellow Pages nggak harus ke kota-kota lain untuk bisa tahu. Salah. Tapi sekarang tuh makin sulit ketemu pengusaha yang beneran ya. Nah iya benar. Karena kebanyakan reseller. Iya, benar-benar udah banyak Broker. Banyak kan kayak orang-orang Iya, gua nih. kayak lu juga. broker. .com. Tapi Bang Sigit kalau lu sendiri ngelihatnya di digital marketing ini apa SEO itu yang lu lakukan sekarang peluangnya masih sangat relevan nggak? At least let's say buat 5 atau 10 tahun ke depan. Masih banget. Masih banget ya. Ya. Jadi Masih. ada 3 kantong sumber penghasilannya Google yang terbesar. Dari mana aja? Ini menarik, ini harus serius, ini bocoran. Iya. Apa tuh? Jadi kan yang pertama tuh kan Google Search Engine sendiri. Oke. Yang kedua YouTube. Nah, yang ketiga ini Maps. Maps. Jadi Pemetaan. ya, pemetaan. Kita bilangnya di silabus kita namanya Smapper. Jadi saya itu bisa menampilkan bukan hanya halaman websitenya, tapi juga Lokasinya? lokasi usahanya. Iya, jadi lokasi bisnisnya. Nah, ada kejadian seru nih bro. Jadi gua kan bikin kata kunci pabrik bata ringan. Oke. Oke, pabrik bata ringan. Jadi di gambar mapsnya itu bener-bener pabrik gua bikinnya. Bener-bener pabrik. padahal Tapi bukan. lokasi titiknya gua tuh di ruko kantor gitu ya. Ruko perkantoran di daerah Bekasi. Iya. Oke. Suatu waktu ada 3 tronton, bayangin loh. 3 tronton masuk di komplek rukonya kecil, ruko perumahan gitu. Yang dia nanya, "Ini pabriknya di mana, Mas?" Dan itu nggak ada janjian sama sekali sama orang-orang gua di kantor. Tiba-tiba dia main datang, Dia ngapain? Mau beli? mau COD-an, Ngeprank. mau ngambil pabrik gitu ya, ibaratkan mau dapat harga yang bagus gitu kan. Tahu-tahu gue ditelepon sama Pak RT, Pak RW-nya, "Mas, ini tronton nutupin jalan karena pas jam orang Ya, Lewat, lagi lalu rame-rame. lalang. orang pulang pergi kerja gitu kan." Loh, Pagi-pagi kenapa? berarti? Iya. Itu ya tadi saya ngeliat iklan, saya mau borong ke Cirebon. Oh. Saya bilang pabriknya nggak di sini. Pabriknya di Tangerang. Loh, kok saya ngeliat di mapsnya ini pabriknya? Nah, dari situ langsung, salah nih gue. Salah. Iya, lu Padahal ngasih informasi yang salah itu. Ya gitu ya, kita bisa mengkamuflase sebetulnya. Tapi ya nggak gitu-gitu amat sih. Iya, itu parah banget, Bro. Lu. Itu baru satu, bro. Dari sekian banyak cerita gitu. Berarti ya. emang lu suka agak misinformasi gitu ya, menutupi ke Iya. Oke, langsung aja. Bang Sigit, berarti tadi kan kita udah ngomongin cerita-ceritanya nih. Caranya gimana? Oke, Supaya kita tampil di halaman satunya Google. caranya tanpa bayar ke Google ya maksudnya. ya, Ini yang gratis. yang gratis. Ah, ah. Oke. Caranya punya niat. Oke. Oke. Yang kedua punya kemauan. Oke. Yang ketiga doa. Iya. Salah ya. Itu 1 dan 2 aja sama sebenarnya. Lagi, bro. Enggak, intinya sih ada kemauan untuk belajar sebenarnya. Dia pengen ada satu keinginan. Misalkan gue punya bisnis, terus pengen dapat traffic gitu ya. Oke, yang pertama lu harus punya website, gue bilang. Lu mau di halaman 1 Google lu nggak punya website, buat apa gitu kan? Oke. Kalau lu punya bisnis atau website-nya wajib nggak sih sebetulnya? Wajib. Oh, kalau misalkan gua maunya nitip doang? Ya, tip doang juga bisa, tapi gini. Sorry, tadi kan kita lagi ngomonginnya yang gratis ya, itu mah bayar ya. Iya ya. Nggak jadi. Sekarang kalau gua tanya, lu enakan tinggal di rumah kontrakan apa di rumah sendiri? Rumah sendiri. Nah, sama kayak dunia website.
Kalau lu pasang iklan di misalkan sekarang Tokped, di OLX, itu kan tokonya orang. Iya betul. Ya kan emang banyak trafficnya juga. Traffic itu kan sama seperti kita punya toko sendiri, terus kita nyebarin marketing untuk bagi-bagi brosur. Nah itu bagi-bagi brosurnya itu di e-commerce. Flyer. Flyer gitu bro. Ya kan tadi ini masih yang dari punya bisnis untuk dipercepat jadi katalisator untuk dapat traffic. Nah Tapi itu caranya gimana? Maksudnya caranya, gue belum nemu caranya nih. Jadi kita punya website. Terus apa yang kita harus lakukan? kuncinya di website kita? pertama Belajar. enggak punya website dulu. Punya website. Nah, Terus selanjutnya setelah punya website, berkonsultasi dengan Bang Sigit. Ya, punya website baru belajar untuk menentukan risetnya tersebut. Oh. Jadi caranya gimana? Caranya itu kita punya kalau teman-teman tahu website itu sama seperti tubuh ya. Jadi gimana caranya supaya website kita itu ada di halaman 1 harus lengkap. Jadi lengkap dalam arti lu ada artikelnya, ada fotonya, itu yang simple. Ada linknya dalam website tersebut ya. Terus jumlah karakternya harus yang memenuhi syarat Google. Terus ada yang di kata kunci diulang 20 kali dalam satu kalimat. Jadi kalau misalkan gue mau, let's say katakan bisnis gue jual casing HP gitu, berarti gue harus ngulang-ngulang itu di 20 kali di apa? Di satu website kalimat gua. atau di satu halaman? Di satu halaman. Oh, satu halaman. Kalau di satu kalimat panjang banget, casing. Iya. Gitu kan. Nah, Kalau di satu website bisa. Itu cara salah satu black hat kita bilang untuk pengulangan dengan spam keyword gitu juga bisa. Oh, bisa. Bisa, tapi nggak lama umurnya. Biasanya cepat ada di halaman 1, cepat juga di sandbox. Oke. Gitu. Nah itu kalau di SEO tadi selain manfaatnya di dunia bisnis, ada lagi nggak sih di dunia lain? Dunia lain? Nggak, maksudnya Astral. di apa namanya, di bidang-bidang lain gitu. Sebenarnya Apakah untuk let's say kan tadi bisnis, misalkan buat campaign politik gitu misalnya. Bisa banget jadi buzzer itu ya. Bisa. Dulu order kita pertama justru black campaign, bro. Tapi kita tolak karena black campaign-nya benar-benar menjatuhkan gitu ya, yang Oke. kita tuh nggak mau gitu kan, ibaratkan. Gue nggak mau sebutin sih. Ya nggak usah. Kita juga nggak nanya. salah satu oli gitu ya. Gear banget ya. Bener. Jadi minta untuk merek si B pokoknya nggak ada di halaman 1 ya. Bahkan testimoni yang dijeleknya minta diangkat nih dari merek si B. Oh tapi itu bisa. Bisa. Jadi kita bisa menenggelamkan juga sebetulnya. Sangat bisa. Oh, oke. Keren. Gak cuma narik, nyeburin juga bisa. Bisa. Gitu ya. Black campaign. Tahu nggak teman-teman 3 pencarian terbesar di Google tuh orang kebanyakan nyari apa? Apa tuh bang? Apa tadi gue kepo nih? 3 tuh apa aja tuh? Enggak, emang pencarian itu besar bro. Jadi dunia gelap gitu ya. Oke. Dan tiap daerah permintaannya tinggi. Masa sih bang? Serius. Apa sih? Gue jadi penasaran. Ya, Gak apa-apa. ya kayak cari. Gue nih kadang suka kalau lagi buset. Ini permintaannya lebih tinggi daripada bisnis pada umumnya ya. Ya, kayak panti pijat gitu, kayak lain-lain. Iya. Tadi 3 tuh yang paling banyak muncul. Apa tuh? Ya dunia hitam gitu. Panti pijat. Oke. Terus yang per-BO-an itu. Hotel maksudnya. Iya. Yang ketiga satu lagi itu biasanya sama ini obat. Ya berarti sebetulnya Suplemen. Oke, berarti 3 suplemen buat obat kuat. Iya. Berarti ini sebetulnya ya kalau kita tarik garis besar, pencarian terbesar gue tuh seks berarti ya. Betul. Selalu berhubungan dengan itu ya. Iya. Situs jodoh. Nah, situs jodoh. Oh, yang ketiga situs jodoh. Situs jodoh, ya. Oke. Itu Dulu iya, bro. Di Indonesia. Itu seluruh Indonesia atau seluruh dunia? Di Indonesia. Oh, di Indonesia. Setiap keliling kota gue pasti akan menemukan kata kunci itu. Loh, emang kalau misalkan kita let's say gue googling tanpa menyebutkan kotanya ya. Iya, misalkan gue nyarinya cuman jual casing. Gue searching di Jakarta sama gue searching di Bandung emang bakalan beda. Beda.
Meskipun gue nggak nambahin kata kotanya di belakang. Loh, beda kan Google nangkap IP-nya. Oh iya bener, anjir. Jadi kalau teman-teman lihat Canggih gitu ya loh. ke Google, misalkan tadi jual casing, teman-teman scroll ke bawah, paling bawah di footer, lihat deh pasti ada IP-nya, Iya, sama iya. kode posnya. Termasuk itu, lokasinya juga ada. ya kelurahan kecamatan. Dulu tahun 2007 sampai 2017 itu nggak ada, karena saking masih hijaunya gitu ya. Nah sekarang itu makin detail. Google tuh makin suka kalau kita ngasih kata kunci yang kecamatan, kelurahan, bahkan desanya gitu. Karena apa? Itu membuat Google itu kaya akan informasi. Oh, oke. Tapi lu menemukan 3 topik teratas itu memang tujuannya riset atau lu termasuk salah satu orang yang mencari, Bang? Riset bro. Oh, riset. Jadi gini, mencari informasi, Misalkan ilmu. gue buka kata kunci Jakarta gitu Iya. ya. Nih ya, kata kunci Jakarta. Itu turun langsung semua. Trrrt. Apanya yang Oh, turun? jadi lu searchingnya nggak perlu spesifik ya? Dengan lu nulis Jakarta Daerah, doang, Iya. lu akan lihat tuh apa sih yang dicari Apa sama yang orang di dicari Jakarta. Sama orang di Jakarta. Gimana cara bisa nyarinya? Enggak, coba mendingan sekarang gue buktiin. Gue mau lihat nih. Kalau gue ngeklik Jakarta apa yang keluar? Lu kan nggak tahu nyarinya di mana. Iya, makanya gua nanya, makanya tadi gua nanya, nyarinya di mana? Nyari di mana? Ada di AdWords-nya Google. Oke, coba. Tapi kalau gue googling doang ya Jakarta. Coba keluarnya. cari Jakarta. Gue jadi penasaran. Nomor pertama itu yang keluar adalah Jakarta itu ibu kota Indonesia, news about banjir. Pasti portal berita ya. Terus Wikipedia, Iya, benar, gitu. portal Oh, ini berita. ada hotel keluar. Ya. Tapi nggak ada kata kunci yang lu sebutin barusan, Bang. Lu nyari di mana, Bang? Bro, itu yang lu lihat tuh penyedianya, bukan yang nyarinya. Benar. Harus dibedain nih. Harus dibedain. Kalau kita masukin kata kunci di kolom Google-nya, kita berharap ketemu bisnisnya, penyedianya. Sedangkan di back end ada kata kunci ada riset yang bisa nyari kata kunci ini dicari berapa orang. Berapa banyak? Di bagian mana, Bang? Nggak ada di situ. Detail bro. Kecewa gue. Tahu nggak? Nih yang buat gua gemes gitu ya. Apa gemes? Gemes bro. Oh, lu gemes. Apaan tuh? Iya. Wih, Bang Sigit ya. Jangan dong. Gua googling Bang Sigit keluar loh. Lanjut. Oke. Apa yang bikin lu gemes? Teman-teman sadar nggak kalau kita sampai sekarang sebenarnya masih dijajah? Dijajah dalam artian? Jajah mulai dari informasi. Iya. Ya, sadar. Kalau gue sadar. Ya. Kalau teman-teman cek itu misalkan nama-nama website atau nama-nama domain jakarta.com, bandung.com, itu tuh yang punya orang-orang luar. Oh. Nggak ada yang punya tuh pemerintah kita atau lokal anak kita, nggak ada. Dari Sabang sampai Merauke, saya udah pernah riset, nggak ada yang punya milik kita. Miris juga ya. Baru tahu kan? Enggak tahu. Baru tahu sekarang. Karena penguasaan informasinya orang luar udah melek lebih dulu tentang SEO. Oh iya. Jadi mereka booking dulu si websitenya ya. Iya. Karena dengan tadi ya booking dulu, dia bisa tahu informasi apa aja yang berhubungan dengan Kota itu. kota tersebut. Ya gampang sih sebenarnya. Kalau kita tahu, kan tinggal beli URL-nya, selesai. Mau diisi mau enggak, yang penting itu punya kita dulu. Iya. Jadi bali.com gitu ya, bandung.com itu sama sekali nggak ada yang milik lokal kita, nggak ada Sampai sekarang. sampai sekarang. Makanya saya selalu bilang kalau punya ide bisnis beli .com-nya. Kenapa orang sampai sekarang anchoringnya masih ke .com? Walaupun udah banyak turunan Iya. .io, tapi kan Iya. kita jangan samakan frekuensi kita dengan orang-orang di daerah nih ya. Orang-orang di daerah tuh baru aware tentang .com, lu udah ngasih .io apaan lagi gitu kan. .tech, .tech. .xyz. Nah, itu bagi kita optimizer, kita bilangnya itu udah kecurian traffic ya. Iya. Sayang banget gitu. Itu aset mahal juga sebenarnya. Karena buat branding itu yang paling utama. Betul. Itu bro. Menarik banget, bro. Ini kayaknya kalau kita bikinin sesi khusus asik deh, Hat. Kayaknya kita harus nambah lagi. Tapi nggak sekarang. Jadi ini kan sekarang kita lihat SEO secara general. luas gitu ya, secara luas. Nanti kita akan lebih mengerucut lagi. Bang Sigit siap ya? Lanjut, siap. Oke. 20 siap. episode ya? Siap. Oke, Berarti aman. nanti Bang Sigit bakalan sering nih datang. Jadi nanti buat para pencari cuan yang mau tahu sama ilmunya Bang Sigit nih,
digital Iya, marketing, yang mungkin SEO. masih merasa kalau kayaknya gue nggak cukup deh blockchain doang. Gue pengen gue juga di digital di internet. Iya. Itu Rantai Kotak kasih ilmunya nanti lewat Mas Sigit. Kita Atau akan misalnya butuh private coaching sama Bang Sigit, bisa hubungi Rantai Kotak juga. Siap. Iya, karena Bang Sigit ada di situ. Jadi nanti Bang mau private dong Bang gitu. Masih di hotel juga private ya Bang Sigit atau enggak? Tergantung permintaan. Oh, oke. Oke. Ya udah berarti itu bisa ya nanti ya di Rantai Kotak kalau ada yang mau coaching bisa kontak ke Bang Kita. Sigit. Iya, kontak Kontak ke ke kita. Kita benar-benar. Kok kita ke Bang Sigit ya kontak ke Makanya. kita. Kan Bang Sigit kita. Bang Sigit ada nggak nih pesan-pesan nih buat para pencari cuan di luar sana nih? Oke. Banyak yang dari orang ke kita tuh nggak tahu informasi itu penting ya. Kita bilang. Nah, anak-anak muda sekarang tuh sebenarnya kalau saya 5 atau 10 orang kita latih dalam tiap daerah, bisa tuh sebulan atau 3 bulan bisa langsung nguasain daerahnya tersebut. Ya, Sepowerful itu informasi ya. powerful itu. Jadi setiap orang cari misalkan jasa akikah di Bandung bisa langsung nemunya portal kita. Jual pipa di Cirebon nemunya portal kita. Nah, tapi ini kan butuh orang-orang yang benar-benar fokus mau belajar. Iya, betul. Karena- Dan kayaknya podcast doang nggak cukup, harus datang sih emang kalau itu sih. Dan itu saya biasanya kalau bikin pelatihan tuh 3 bulan. 3 bulan full Oh, oke. pendampingan. Jadi seminggu sekali ketemuan, terus lebihnya PR sama dengan polanya Daeng Ali lah. Tapi kalau misalkan jauh pun, misalkan katakan ya gue dari Kalimantan nih, kita bisa zoom ya, Bisa online ya. bisa online. Oke, berarti itu yang mau ikut pelatihannya Om Sigit. ke Pokoknya Rantai tentang Kotak, digital digital marketing, nanti hubungi bisa Rantai nanya kita. Kotak, nanti kita provide semuanya. Oke. Siap. Berarti tadi informasi is very powerful gitu ya. Powerful. Oke. Oke. Ini Oke, tuh berarti ini kita- seru banget sih ya. Ini menarik gue tuh banget masih sih. penasaran. Heeh. Tapi kita juga udah kelamaan gitu loh. Iya, udah 40 menit. Gak kerasa banget 40 menit. Udah 40 menit tuh. Nggak berasa Pantesan 2 menit. panas ini telinga. Ya udah kalau gitu para pencari cuan jangan lupa nih untuk subscribe, like, komen YouTube-nya Rantai Kotak. Kemana sih Bang kamera Bang? Oke. Follow Instagram, Follow. terus follow Twitter kita juga. Dan Join utamanya Tele lah join Tele. Jadi kalau misalnya Bang, kita butuh coaching ini, butuh coaching blockchain, butuh Butuh, coaching ya, betul. digital, bisa hubungi Rantai Kotak karena kita punya mentor-mentor yang Iya, terbaik. misalkan kalian masih haus akan informasi tapi ngerasa kayaknya Rantai Kotak yang di Telegram kayaknya gue butuh lebih intens lagi deh buat belajar. Nah, itu kita juga bisa kalau mau coaching nanti tinggal kontak-kontakan aja di Telegram. Atau kalau misalnya malu ngomong di grupnya, bisa langsung hubungi ke Rantai Kotak official. Iya, langsung ke adminnya, Jadi ke chat adminnya. langsung. Iya, Oke. bisa banget tuh, bisa banget tuh. Oke. Ya, kita juga dengan sangat-sangat senang hati ya untuk melakukan coaching-coaching itu tadi. Oke, kalau gitu para pencari cuan, makasih buat Om Sigit Sama-sama. waktunya. Makasih banyak ya. Bro Hadi, sama-sama. Tunggu terus karena Bang Sigit akan bakal sering muncul nih nanti di Rantai Kotak. Siap. Oke, kalau gitu para pencari cuan, kita pamit Pamit dulu. dulu. Assalamualaikum. Dadah. Salam.